Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai materi tentang Corporate Social Responsibility. Dalam pengertiannya, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah konsep yang dimiliki perusahaan yang bertanggung jawab terhadap semua yang mempunyai kepentingan, seperti karyawan, pemegang saham, konsumen, komunitas, dan aspek-aspek operasional lainnya. Secara singkat, CSR ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan negara. Selanjutnya, konsep Corporate Social Responsibility. Pada program CSR ini merupakan sebuah komitmen yang menjadi kebutuhan perusahaan itu sendiri. Jika mampu memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan, perusahaan tersebut akan mampu mempertahankan dalam jangka panjang. Karena itulah, pelaksanaan CSR harus didasari oleh 4 motif berikut ini. Yang pertama, ada kewajiban moral. Kewajiban moral ini untuk meraih keberhasilan secara komersial dengan tetap menghormati etika. Kedua, berkelanjutan. Berkelanjutan ini untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Ketiga, izin operasi. Izin operasi ini untuk membangun citra perusahaan untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu reputasi. Reputasi ini untuk menaikkan brand dan reputasi di mata konsumen, investor, dan karyawan. Trevino dan Nelson mengkonsepkan CSR sebagai piramid yang terdiri dari beberapa macam tanggung jawab yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan, yaitu yang pertama, tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi merujuk pada fungsi utama bisnis sebagai produser barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dengan menghasilkan laba yang dapat diterima. Artinya laba yang dihasilkan harus sejalan dengan aturan dasar masyarakat. Masalah tanggung jawab merupakan hal yang dianggap paling krusial karena tanpa adanya kelangsungan tanggung jawab finansial, hal yang lain menjadi hal yang meragukan. Kedua, tanggung jawab etis. Tanggung jawab etis mencakup tanggung jawab secara umum, karena tidak semua harapan masyarakat telah dirumuskan dalam hukum. Etika bukan hanya sesuai dengan hukum, namun juga dapat diterima secara moral. Kategori tanggung jawab etika sering berhubungan dengan kategori hukum, melebarkan tanggung jawab hukum, dan mengharapkan para usahawan untuk menjalankan fungsinya setingkat di atas hukum. Etika bisnis mencakup cara organisasi bisnis menjalankan kewajiban hukum dan etika mereka. Yang ketiga, tanggung jawab berperi kemanusiaan. Tanggung jawab terhadap sesama mencakup peran aktif perusahaan dalam memajukan kesejahteraan. Jenis-jenis Corporate Social Responsibility. Di sini jenis-jenis Corporate Social Responsibility terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, upaya lingkungan, yaitu berfokus pada tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan dunia pada umumnya. Kedua, filantropi, yaitu mempraktikkan dan menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan cara menyumbangkan uang, produk, atau layanan dengan tujuan sosial serta nirlaba. Yang ketiga, praktek kerja etis, yaitu memperlakukan karyawan secara adil dan etis, maka dengan begitu perusahaan akan dianggap telah menunjukkan tanggung jawab sosialnya. Yang keempat, volunteer, yaitu perusahaan dapat menunjukkan itikat baik dengan cara menghadiri acara secara sukarela. Perusahaan juga dapat berbagi kepedulian dan dapat melakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan. Contoh dari Corporate Social Responsibility. Di sini kami mengambil contoh dari PT Telkom Indonesia yang mempunyai gerakan Indonesia Digital Learning atau program Corporate Social Responsibility oleh PT Telkom Indonesia
yang berupaya untuk mendorong perubahan paradigma digital bagi guru-guru di seluruh tanah air. Program ini berhasil meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kualitas dari guru melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dari contoh yang telah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan atau PT Telkom Indonesia menggunakan upaya ini dalam jenis volunteer. Karena upaya yang dilakukan PT Telkom Indonesia merupakan wujud kepedulian terhadap guru-guru yang ada di tanah air yang mungkin masih kurang dalam keterampilan dan kompetensi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Maka dicetuskan program ini oleh PT Telkom Indonesia. Kaitan antara CSR dan peran SDM. 1. Pengelolaan SDM menjadi lebih baik. Dengan kita mengerti tentang psikologi, maka kita juga akan mengerti mengenai SDM dan kita dapat mengelola sumber daya manusia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kita harus melakukan dengan secara merata, agar sasaran kita tepat waktu, tujuan kita juga lebih jelas, dan yang paling penting ialah objek atau pengelolaan sumber daya manusia itu bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. 2. Pelatihan. Selain Corporate Social Responsibility atau CSR, yang memiliki pelatihan agar kita tidak salah dalam melakukan keputusan untuk perusahaan. Psikologi SDM juga mempunyai pelatihan sebelum memilih kepemimpinan yang baik untuk setiap ilmuwan psikologi sumber daya alam. Maka dari itu, tidak hanya CSR saja yang memiliki pelatihan, tetapi psikologi SDM juga memiliki pelatihan. 3. Pengembangan kepemimpinan. Selain CSR yang mempunyai pengembangan bagi kepemimpinan, psikologi SDM juga melakukan pengembangan kepemimpinan agar kita tahu bagaimana cara pemimpin bisa memajukan perusahaannya dengan baik dan lancar. Dan hal ini juga dilakukan oleh psikologi sumber daya manusia. 4. Meningkatkan motivasi dan moral. Selain CSR yang memiliki untuk meningkatkan motivasi dan moral dengan menerapkan psikologi dalam manajemen sumber daya manusia, maka psikologi juga meningkatkan motivasi dan moral kerja karyawan untuk ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. 5. Meningkatkan kualitas komunikasi. Selain CSR yang meningkatkan kualitas komunikasi agar para karyawan bisa melakukan komunikasi dengan sangat baik satu sama lain, begitu juga psikologi sumber daya manusia mempunyai meningkatkan kualitas komunikasi agar memastikan komunikasi internal perusahaan berlangsung baik di antara semua departemen atau setiap divisi yang ada dalam satu perusahaan. Maka, bukan hanya CSR yang memiliki meningkatkan kualitas komunikasi, tetapi psikologi SDM juga memiliki untuk meningkatkan kualitas dan komunikasi. Yang terakhir ialah menentukan kualitas dan kuantitas. Tidak hanya CSR yang memiliki untuk menentukan kualitas dan kuantitas untuk perusahaannya, agar dia bisa menilai kualitas yang baik, agar kita puas dengan hasil yang kita berikan. Tetapi, psikologi SDM juga menentukan kualitas dan kuantitas, karena dengan adanya itu, psikologi SDM bisa memberikan kualitas yang baik untuk para pelanggan, agar pelanggan kita puas dengan kualitas kita yang baik. Maka, untuk kualitas dan kuantitas, tidak hanya CSR saja yang memiliki itu, tetapi psikologi sumber daya manusia juga memiliki untuk menentukan kualitas dan kuantitasnya. Baik, sekian dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.